Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam menyambut buka puasa kesempatan Ramadan di 1444 Hijriah. Dan sudah bersama kita yaitu Bapak Dr. Sapardiono dan nanti akan menguraikan untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia. Kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dengan tema besar kita yaitu Ramadan penuh berkah. Dan sesuai dengan tema kita, maka akan berbicara tentang bagaimana kiat, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan riang dan gembira. Untuk selanjutnya sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Sapardiono. Selamat sore Pak Sapardiono. Selamat sore Pak Samsudin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Dr. Sapardiono untuk bisa memberikan untean sekaligus bagian untuk bagaimana kita dalam puasa Ramadan di kesempatan tahun ini dengan penuh bahagia, penuh kegembiraan. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa bertemu di forum yang sangat baik ini untuk saling bertukar pikiran. Bapak-bapak dan Ibu
yang saya hormati, teman-teman semuanya, saya selalu menasihati diri saya sendiri supaya selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena hakikat dari kita berpuasa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mari kita perbanyak, saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin yang berbahagia untuk meningkatkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas puasa kita dengan sholat, dengan lebih banyak membaca Al-Quran, dan barangkali juga ibadah-ibadah yang lain mari kita tingkatkan dalam kerangka untuk kita mencapai derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya kalau kita kita sedikit berpikir tentang kemudahan di bulan suci Ramadan ini yang kita muliakan ini, bahwa sebetulnya perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain itu kalau di bulan Ramadan ini terasa bahwa menjalankan suatu ibadah itu terasa sangat mudah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya satu juz itu terasa tidak berat di bulan suci Ramadan ini. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka membaca Al-Quran satu juz itu terasa sangat berat. Tapi di bulan Ramadan ini kita beribadah apapun sepertinya kita menjadi sangat mudah. Seperti itu ya, sehingga mari kita tingkatkan, kita perbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sehingga kita bisa mencapai derajat takwa seperti apa yang menjadi tujuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan atau membahas sedikit satu permasalahan tentang agama kita, yaitu agama Islam. Saya berangkat dari satu pemikiran bahwa ada seorang filsuf dari Prancis gitu yang membagi perkembangan perilaku manusia itu gitu ya. Jadi manusia itu berkembang perilakunya itu dibagi menjadi 3 tahap, itu menurutnya seperti itu. Tahap yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan tahap teologis, kemudian tahap yang kedua disebutnya sebagai tahap metafisis, kemudian tahap yang ketiga itu disebutnya sebagai tahap positif. Nah, tahap teologis itu dijelaskan bahwa di sana adalah suatu tahap di mana muncul animisme, dinamisme, dan seterusnya, termasuk kemunculan agama. Di mana agama di sini dikatakan bahwa suatu kepercayaan yang mempercayai kehidupan setelah mati. Itu masuk di dalam tahap yang pertama. Kemudian yang tahap yang kedua itu adalah suatu tahap di mana manusia mulai bisa memikirkan atau bisa merasakan kekuatan-kekuatan dari sumber-sumber tertentu, namun dia belum bisa menghubungkan itu antara apa yang dia percaya sebagai suatu kekuatan itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, tahap yang ketiga, tahap positif, itu digambarkan sebagai suatu tahap di mana manusia sudah mampu menggunakan akal pikirannya dan menemukan banyak pengetahuan. Itu yang disebut dengan tahap positifis. Nah, dalam pandangan kita sebagai umat Islam, apakah kita percaya atau kita sependapat dengan pendapat itu bahwa agama kita, misalnya agama Islam, itu adalah agama yang tahap agama yang masih terbelakang, kira-kira seperti itu. Tentu kita bisa membantahnya itu karena banyak ajaran-ajaran agama Islam justru menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat maju karena kita diminta untuk selalu memikirkan munculnya ilmu pengetahuan.
Saya menyebutnya demikian, bahkan ketika surat pertama kali turun, yaitu disebutkan bahwa Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi, alladzi 'allama bil qalam. Dan seterusnya. Di sini dijelaskan bahwa bahkan sejak ayat pertama kali turun saja, itu sudah disuruh kita itu membaca. Nabi Muhammad disuruh membaca, umat Islam disuruh membaca. Nah, membaca itu tentu saat itu tidak dimaksudkan dalam kerangka membaca kitab atau membaca buku gitu. Tapi yang dimaksud dengan membaca di situ adalah membaca alam semesta ini gitu. Membaca langit, membaca bumi dan seterusnya. Di dalam surat yang lain disebutkan kuling zuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan lihatlah apa yang ada di bumi. Gitu. Melihat di sini tentu tidak sekedar melihat, tapi melihat langit itu akan menimbulkan ilmu-ilmu tentang langit, kira-kira seperti itu. Melihat bumi itu akan menimbulkan ilmu-ilmu tentang bumi. Itu di satu ayat. Sebetulnya banyak sekali ayat yang menyebutkan seperti itu. Ada lagi satu ayat yang mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu diminta untuk memikirkan alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan. Itu kita melihat langit itu akan memunculkan ilmu-ilmu tentang langit. Tidak hanya ilmu astronomi, ilmu perbintangan, tapi juga bahkan juga ilmu-ilmu menemukan ilmu-ilmu yang tidak kelihatan. Misalnya seperti gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu suatu benda yang tidak kelihatan, tapi hari ini benda itu menjadi penentu ilmu pengetahuan manusia. Karena tanpa gelombang elektromagnetik kita tidak bisa menggunakan internet, gitu. Kita tidak bisa Zoom, kita tidak bisa mengirim pesan dengan WhatsApp, dengan menggunakan Google dan seterusnya. Semuanya itu adalah melalui gelombang elektromagnetik. Kira-kira seperti itu. Sehingga sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sangat maju karena meminta manusia untuk selalu berpikir dan menemukan banyak hal gitu. Kita manusia juga diminta untuk melihat bumi. Bumi itu tentu akan menimbulkan ilmu yang terkait dengan bumi. Misalnya tidak sekedar ilmu bumi, tapi juga ada macamnya banyak sekali. Ada ilmu tanah, ilmu pertambangan, ilmu tumbuh-tumbuhan, kehutanan dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari ilmu-ilmu yang harus selalu dilihat oleh manusia. Kira-kira seperti itu. Dan itu diperintahkan oleh ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Nah, di masa yang lampau, kita sebagai suatu agama mempunyai suatu kebudayaan yang sangat maju di zaman dulu gitu, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain gitu. Mengapa? Karena kita di depan dalam ilmu pengetahuan. Nah, pada saat ini bangsa kita, umat Islam itu tidak berada di depan gitu. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu dikuasai atau banyak ditemukan oleh umat-umat yang lain. Nah, oleh karenanya itu dalam kesempatan ini mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jamaah yang berbahagia, mari kita membuka diri kita bahwa sesungguhnya Islam itu adalah Islam yang maju karena kita sesungguhnya diminta untuk senantiasa menguasai ilmu pengetahuan dengan cara menemukan berbagai macam temuan-temuan terkait dengan ilmu pengetahuan. Poin saya di situ. Ini saja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan
Saya mohon maaf, saya akhiri nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sapardiono atas uraian berkait dengan keutamaan ilmu dalam mencapai kemuliaan, dan Ramadan menjadi bagian yang akan mempermudah kita untuk mencari ilmu, termasuk dalam kita menuju ketaatan yang insya Allah menjadikan ciri kita yaitu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dan selamat melakukan berbuka puasa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.